yang akan kita pilih nanti yang nasional itu ada 18. Ada berapa? Sekali lagi? 18. Semuanya. Nanti di bawah partai ini akan ada nama-nama calon legislatif. Ya, ada nama nanti pilihnya boleh partainya saja atau boleh nanti nama calon legislatifnya. Pak, kasih pertanyaan aja Pak. Kasih Bu pertanyaan Pak. Ani, Untuk ini. kalau kita lihat ini ada banyak partai. Tadi calon presiden wakil presiden ada 3. Maka mungkin pilihan saya dengan Bu Ani bisa sama, bisa berbeda. Pilihan teman-teman bisa sama, bisa berbeda. Sekarang kita boleh adu siapa capres yang paling baik, mana partai yang paling baik. Tetapi ingat teman-teman sekalian, setelah pemilu selesai, setelah presiden sudah ditetapkan, maka kita kembali sama, kita kembali satu, yaitu Indonesia. Siapa kita? Nah, sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Oke, siapa yang 5 tadi yang Pak Imam katakan? Kasih kesempatan Pak itu ganti hadiah, boleh Pak? Boleh. Oke, supaya nanti Pak Tapi Konjen memberikan hadiah. nggak perlu maju. Perlu kasih waktu masih ada durasi Pak, boleh ya? Silakan. Dengan cepat. Di sana. 3, cepat. Maju. Oke, lari. Satu lagi, sini. Lari. Ya, pakai jam ya. Lari, oke. Ya. Ah, Oke. silakan Bu Ani. Nggak boleh Bu Ani. belakang. Pertanyaannya dengan cepat ya. Ada berapa partai yang harus kamu coblos dalam pemilu nanti? 19. Yang berapa orang yang nyimak ya Pak ya? Yang benar adalah lihat 18, 24 kok ya nomor, tapi iya 18, oke. Dikasih hadiah nggak Pak? Boleh lah, nggak apa-apa. Sudah lari Nanti di sini. mimpi, ya. Boleh. Kamu dari mana? Dari Merauke. Merauke, luar biasa. Palembang, yang mana Palembang? Di sini Palembang, halo. Pempek Palembang, besok kamu bawa pempek Palembang untuk PPLN boleh? Wih, oke. Jawa Timur, mana Jawa Timur ini? Baik, mana hadiahnya nih? Waduh. Hadiahnya, cepat. Hadiahnya. Bapak Konjen mohon berkenan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Konjen. Pak Bu Ani selalu disuruh Konjen. Maki ya, kan Konjen begitu sibuknya. Kali ini Alhamdulillah rezeki ketemu Pak Konjen, Pak Dubes. Oke, terima kasih. Saya buka tulisannya Pak. Sebenarnya semua pada nyimak ya, luar biasa. Foto bareng. Ya, ayo kita menghadap ke kameramen. Iya Bapak, iya Pak Bapak. Konjen di tengah. Ya. Silakan. Oke. Buka kaos ya, tulisannya apa? Ojo. Oke, hati-hati dengan kode-kode 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Konjen. Terima kasih Bapak. Ya, Ya, terima kasih. Semangat ya, semangat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, informasi selanjutnya Bu Ani. Ya, yang terakhir ya. Nah, ini yang paling penting nih Bu Ani. Ini penting ya. Bagaimana metode pemilihan umum yang akan kita pakai di Hong Kong dan Macau? Gimana sih cara coblosnya nanti? Bagaimana cara coblosnya? Mulai lewat pos. Di sana lewat pos ya. Oke, cerita sedikit saja Bu Ani, cerita sedikit. Teman-teman sekalian, sejak kita dilantik PPLN bulan Februari 2023, setelah itu prioritas utama kita adalah bagaimana menyiapkan TPS di Hong Kong dan Macau. Kita langsung minta izin ke pemerintah setempat untuk bisa menyelenggarakan pemilu di Hong Kong dan Macau dengan 5 lokasi yang ada di Hong Kong dan 1 lokasi yang ada di Macau. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Hong Kong dan Macau itu kan bukan sebuah negara. Ini adalah Special Administrative Region di bawah pemerintah Tiongkok atau pemerintah China. Maka izinnya harus ke China, bukan ke Hong Kong atau ke Macau. Maka melalui Pak Dubes kita sudah berkirim surat
ke Beijing. Tetapi hasil jawaban dari pemerintah China adalah kita diperbolehkan menyelenggarakan pemilu, tetapi tidak boleh di luar gedung KJRI. Nah, maka kita Sedih, Pak, ya. berpikir keras, Bu. Pak. Akhirnya kita asesmen tuh. Survei ke gedung KJRI mana saja lokasi-lokasi lantai-lantai yang bisa kita pakai untuk TPS. Betul. Dan bukan hanya kita, kepolisian Indonesia datang, Ya. termasuk Bu Konsul Polisi, kemudian kepolisian Hongkong juga Hongkong datang juga datang. Betul. ke gedung KJRI mensurvei setiap lantai dan akhirnya dari kepolisian Hongkong menjawab tidak direkomendasikan Sedih ya Pak. TPS diadakan di dalam gedung KJRI. Wah. Kenapa Bu Ani? Crowded Pak. Banyak kecil ya Pak ya. Untuk keamanan juga. Jumlah kita Waduh. berapa Bu? Jumlah kita ini di Hongkong Ada yang tahu semuanya jumlah pemilih kita? Tahu berapa? 164.691 suara yang siap memberikan hak suaranya di pemilu 2024. Ya. Kalau misalkan kita paksakan guru ke mana? Gedung KJRI maka bisa Waduh. nggak bisa kita pikirkan. Tadi pagi aja Pak untuk naik bus ya Bu. Iya. 1.000 Maka keselamatan kita adalah yang paling utama. Sehingga nanti kita sekarang sedang bicara dengan KPU di Jakarta. Insya Allah nanti hari Rabu KPU Jakarta akan datang ke Hongkong untuk merapatkan. Kemungkinan nanti kita akan kirim pos ke alamat Bapak dan Ibu semuanya. Kalau yang rumah sendiri ini, maka ya ke alamat rumahnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang punya majikan, maka ke alamat rumah majikan masing-masing. Terus bagaimana nanti teknisnya? Lanjut slide-nya. Nah, ini untuk jaga-jaga Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama adalah kita akan mengirim amplop yang berisikan ada pertama surat suara capres-cawapres, yang kedua adalah surat suara partai Itu beserta dalam satu amplop ya Pak? dalam satu amplop. Kemudian amplop untuk kirim baliknya itu juga kita masukkan di dalam amplopnya, dan surat pemberitahuan. Ya, ada 4 item yang ada di dalam amplop yang kita kirim. Nah, kemudian silahkan buka dan coblos 2 surat suara itu sesuai dengan pilihan kita semua. Perlu pakai perangko nggak Pak? Sulit Pak keluar ya Pak. Nah, setelah Iya, Pak. dicoblos, masukkan ke dalam amplop yang sudah kita sediakan, amplop kirim balik. Amplop kirim baliknya sudah ada perangkonya. Oh, waduh, itu enak banget ya Pak ya, simpel ya. Jadi kita nggak perlu nempel-nempel lagi, nggak perlu bayar lagi. Wah. Tinggal dimasukkan, kita lem, kemudian kita taruh di kotak pos terdekat ya Pak ya. atau antar langsung ke kantor pos terdekat. Nggak perlu bayar-bayar. Dan jangan berlama-lama ya Pak ya. Jangan berlama-lama. Antengin terus. Iya. Dititip dulu dulu foto hadirinnya. Ya, Oke, paham ya, Bapak dan Ibu teman-teman? Maka berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Ya. Satu lagi slide terakhir. Ya, yang pertama cek data Anda di website ppln.hkmc.id. Kemudian bila pindah rumah segera dirubah alamatnya atau sampaikan ke kami di nomor WhatsApp Center. Dan ini yang paling penting adalah komunikasi dengan majikan teman-teman, bagi yang punya majikan, agar majikan tidak kaget ketika mendapatkan surat dari KJRI. Paham ya teman-teman sekalian? Baik, ini adalah ada surat izin yang kita buatkan bila teman-teman membutuhkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Kantonis, agar komunikasi teman-teman bisa lancar karena ada surat izin yang kami buatkan dari KJRI. Surat izin alamat ya Pak, surat izin alamat digunakan supaya surat suaranya tidak dirobek. Baik, Bu Ani, Satu durasi time ya Pak. out ya. Baik, Waduh. terima kasih teman-teman semua. Semoga ya ada Bu di depan, silakan bisa mampir. Boleh ambil brosur dan juga surat tempat Ya, kuncinya. ya, oke. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Siapa kita? Akan memilih. Indonesia. Sekali lagi ya. Kita memilih. Ya, terima
Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.